Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Raw Studio Channel. Terima kasih selalu setia bersama channel Raw Studio 12. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu kisah tentang seorang ahli ibadah yang bernama Barzisa. Di akhir hayatnya mati dalam keadaan kafir. Para malaikat memuji akan seorang yang bernama Barzisa atas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan akhir hayat seseorang yang bernama ulama Barzisa. Apakah husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah? Dalam video singkat kali ini Raw Studio 12 akan coba mengangkat kisah ini. Apa sebenarnya kesalahan seorang ulama yang bernama Barzisa sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khotimah? Barzisa Al-Abid, begitulah orang-orang memberi gelar kepadanya. Al-Abid artinya ahli ibadah. Predikat itu disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai malaikat pun terkagum-kagum atas ibadahnya. Ia juga merupakan guru spiritual yang ulung. Konon ia memiliki 60.000 murid yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki keramat bisa terbang. Namun di tengah kekaguman para malaikat itu, lantas Allah Subhanahu wa taala mengherankannya dan berkata kepada para malaikat, "Wahai para malaikatku, apakah gerangan yang membuatmu begitu terkagum-kagum akan Barzisa? Padahal dalam pandangan hakikatku, ia tak ubahnya seperti setan terkutuk." Sahdan, malaikat pun tercengang mendengarnya. Mereka mulai menerka-nerka akan takdir apakah yang membuatnya tersungkur dalam lembah derajat setan yang hina. Sahabat Raw Studio, Al-Kisah Barzisa ini memiliki sebuah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia menemui orang gila dan kemudian menyentuhnya, maka seketika orang gila tersebut sembuh. Dan itulah yang terjadi pada seorang gadis anak raja. Sang putri mengalami gangguan jiwa. Atas perintah sang raja, diutuslah pasukan kerajaan untuk membawa sang putri ke padepokan Barzisa di tengah hutan agar ia memperoleh perawatan rehabilitasi dengan harapan akan menemui kesembuhan. Singkat cerita, maka berangkatlah para pasukan dengan membawa putri raja yang sedang sakit. Sesampainya di sana, setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit kerajaan bergegas undur diri untuk kembali ke kerajaan dengan meninggalkan sang putri bersama Barzisa di padepokannya yang berada di tengah hutan. Saat para penggawa telah meninggalkan mereka berdua, sang putri raja mulai dalam keadaan gila. Dan di saat itu Barzisa hanya ditemaninya di tengah hutan belantara tanpa ada orang selain mereka. Iblis pun datang menggoda. "Wahai Barzisa, tidakkah engkau melihat putri raja itu cukup cantik jelita? Dia begitu menggoda. Tidakkah engkau berpikir untuk sejenak bersenang-senang dengannya? Lagi pula ia dalam keadaan gila. Sudah tentu ia tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi saat ini. Setelah kesembuhannya nanti, kalian pun hanya juga berdua di hutan. Takkan ada orang yang mengetahui." Daya iblis membuat Barzisa luluh dan tergoda. Nah, sebaginya, ia pun melakukan hubungan zina bersama sang putri yang masih dalam keadaan gila. Namun baru saja usai melampiaskan nafsu birahinya, iblis kembali merasuk, berbisik, menggoda ke dalam relung hati Barzisa. "Celakalah engkau Barzisa. Cepat atau lambat, perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Orang-orang utusan kerajaan tidak akan menerima perbuatanmu kepada anak rajanya. Terlebih engkau sudah dikenal sebagai seorang yang sakti, ahli ibadah. Jika hal ini diketahui, sontak
reputasimu akan hancur berantakan, nama baikmu akan tercemar, dan seluruh orang akan mencampakkanmu. Lalu iblis pun berkata kepada Barsisa, "Sudahlah Barsisa, bunuh saja wanita ini, kemudian kuburlah dia dalam-dalam di atas gundukan pasir. Dan jika para utusan kemari untuk menjemput sang putri, bilang saja bahwa ia telah sembuh dan pamit untuk kembali ke kerajaannya seorang diri. Maka semuanya akan beres. Kalaupun ia akhirnya tak kembali, engkau takkan disalahkan. Mereka pasti mengira bahwa sang putri telah mati tertikam binatang buas di tengah perjalanan kembali menuju istana." Namun tidak begitu dengan iblis. Setelah ia berhasil membujuk rayu manusia yang terkenal ahli ibadah tersebut dan menyembuhkan orang gila hanya dengan sentuhan tangannya, iblis kemudian menjelma menjadi seorang yang soleh ahli ibadah, yang seakan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Kemudian ia ke istana menemui sang raja dan menceritakan apa yang terjadi terhadap putrinya. Dan Barsisa di tengah hutan belantara. Seketika sang raja mengirim utusan untuk menangkap Barsisa di padepokannya. Dan tanpa ampun, akhirnya Barsisa dihukum salib oleh sang raja. Sungguh kini Barsisa tidak akan mampu melakukan apa-apa. Sang iblis kemudian memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskan lebih dalam lagi ke lembah kekufuran. Iblis pun kemudian berkata kepada Barsisa dengan rasa iba, "Duhai, alangkah malangnya nasibmu, wahai Barsisa. Engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun janganlah kau hiraukan, sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir." Lalu iblis laknatullah pun berkata kepada Barsisa, "Wahai Barsisa, aku akan menolongmu. Akan tetapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." "Apa itu?" tanya Barsisa. "Sungguh akan kulakukan asal engkau mau menyelamatkanku," jawab Barsisa kegirangan. Lalu iblis pun berkata, "Sembahlah aku." Lalu Barsisa menjawab, "Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib begini?" tanya Barsisa di tengah kondisinya yang semakin layu. Lalu iblis pun berkata, "Cukuplah bagimu untuk isyarat saja, wahai Barsisa. Entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipan mata, sebagai ganti sujudmu kepadaku," jawab iblis. Maka dengan sisa-sisa tenaga Barsisa yang mulai melemah, akhirnya ia melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis tersebut. Sayangnya, seketika itu ia juga mati, dan iblis pun tak dapat menyelamatkannya, sedang ia telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, benar-benar Barsisa yang nestapa. Nauzubillah. Sahabat Perahu Studio, dari kisah tadi, seorang ahli ibadah yang bernama Barsisa, kita dapat mengambil pelajaran bahwa tipu daya iblis sangatlah nyata. Iblis tidak akan pernah ridho jika seorang hamba Allah, apalagi itu ahli ibadah, untuk dekat kepada Allah. Iblis akan membuat segala cara untuk menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan, api neraka. Wallahu a'lam.